Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PDD UKT-PT bidang pengajaran Smart Cerdos 2023. Perkenalkan, nama saya Bahri Kamal dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Lokasi kampus ada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, mata kuliah yang saya ajarkan, yang kedua, penjelasan RPS, yang ketiga, metode perkuliahan atau metode pembelajaran yang saya gunakan, yang keempat, referensi buku yang saya gunakan, dan yang kelima adalah penyajian video pembelajaran saya. Baik, yang pertama, mata kuliah yang saya ajarkan itu pada semester ganjil. Saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi, pengantar bisnis, matematika bisnis. Dan semester genap yaitu manajemen keuangan, budgeting atau praktek anggaran perusahaan, dan kewirausahaan. Dalam mata kuliah ini ada penjelasan tentang RPS. Kemudian RPS yang saya gunakan di sini adalah mata kuliah pengantar ekonomi, di mana mata kuliah pengantar ekonomi merupakan mata kuliah wajib bagi semester 1, terdiri dari 14 kali pertemuan. Yang pertama, ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Pertemuan kedua, mekanisme pasar. Pertemuan ketiga, konsep elastisitas. Pertemuan keempat, teori perilaku konsumen. Pertemuan kelima, teori produksi dan biaya produksi. Pertemuan keenam, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pertemuan ketujuh, keseimbangan pasar. Pertemuan kedelapan, pendapatan nasional. Pertemuan kesembilan, perekonomian 2 sektor. Pertemuan ke-10, perekonomian 3 sektor. Pertemuan ke-11, kebijakan fiskal dan moneter. Pertemuan ke-12, ekonomi koperasi. Pertemuan ke-13, ekonomi regional, dan pertemuan ke-14 adalah ekonomi internasional. Ya, kemudian CPL, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, memiliki kode etik dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Kemudian untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengantar ekonomi, serta ekonomi secara komprehensif dan mampu menguraikan konsep dasar pengantar ekonomi serta menerapkannya sebagai alat dalam menganalisis fenomena ekonomi baik mikro maupun makro. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran dalam perkuliahan yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Di samping saya menggunakan metode PBL, juga menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen sehingga mahasiswa lebih aktif, inovatif, dan produktif. Yang keempat, referensi buku yang saya gunakan yaitu buku dari karangan Bapak Sadono Sukirno. Di samping buku, kami tim Prodi menggunakan modul yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Kemudian yang kelima, penyajian video yang saya ajarkan. Berikut video yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pengantar ekonomi di pertemuan ke-6, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Setelah mahasiswa mendapatkan materi fungsi permintaan dan penawaran, diharapkan nanti yang pertama dapat memahami teori permintaan dan penawaran, serta faktor yang mempengaruhi adanya permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung fungsi permintaan dan penawaran.
Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut video pembelajarannya, mari kita saksikan bersama. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan mata kuliah untuk pengantar ekonomi. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang teori-teori tentang ekonomi. Sekarang menuju ke teori fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Baik, hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Ya, jadi kita harus tahu dulu teorinya, hukum permintaan dan penawaran. Siapa yang tahu hukum permintaan dan penawaran? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Hukum permintaan itu, jika harga naik, maka permintaannya akan turun. Begitu sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Sedangkan hukum penawaran itu jika harga naik, maka barang yang ditawarkan itu juga akan naik. Gitu, Pak. Iya, tepat sekali, Mbak. Ada lagi yang mau menjawab tentang hukum permintaan dan penawaran? Sama, Pak. Untuk yang namanya fungsi permintaan, itu seperti apa? Jadi fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga, itu P ya, berarti price, pada sumbu Y. Dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta itu Q atau quantity ya, pada sumbu X. Bentuk persamaan fungsi permintaannya Q sama dengan A min BP. Nah, kalau di sini nilai negatif, nah pada koefisien B dalam fungsi permintaan menunjukkan hukum permintaan yang berbunyi. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta berkurang. Sedangkan apabila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah. Itu jika nilai negatif ya. Kemudian kita langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang yang lain. Kemudian ada tingkat pendapatan ya. Semakin banyak pendapatannya, semakin besar itu mempengaruhi harga permintaan ya. Kemudian selera konsumen. Kemudian ekspektasi atau perkiraan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan. Berikutnya adalah contoh. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Ini adalah persamaannya ya. Q sama dengan 15 min P. Ini contohnya. Jadi seperti fungsi linear ya, ini hampir sama karena ini kita masuk ke permintaan yang jika X sama dengan 0 kita ganti jika P price ya sama dengan 0 maka Q sama dengan 15 min P. Nah ini masukkan persamaannya. Nah sesuai dengan rumusnya tadi ya, min berarti di sini min. Q sama dengan 15 min 0 karena P-nya sama dengan 0, kita masukkan saja. Jadi Q-nya sama dengan 15. Kemudian jika P sama dengan 15, maka Q persamaannya tinggal dimasukkan. Q sama dengan 15 min. Nah, P-nya berapa? 15, tinggal dimasukkan. Q-nya sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. P-nya jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 15. Ini dipindahkan saja ya. Kemudian yang kedua, jika P-nya 15, Q-nya sama dengan 0.
Setelah ada persamaan ini, kalian tinggal buat grafiknya. Oke, tadi yang sumbu X ini kita ganti dengan kuantiti ya, jumlah. Kemudian sumbu Y itu P, price, seperti itu. Ini grafiknya ya. Jika P 0 maka Q-nya 15. Jika Q-nya 15, jika P-nya 15, Q-nya sama dengan 0. Sama ya. Oke, ini bisa dimengerti ya. Oke, jika sudah mengerti, kita lanjut ke fungsi penawaran. Nah, bagaimana fungsi penawaran? Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga, yaitu price, P ya, pada sumbu Y, dan variabel barang atau jasa yang ditawarkan itu Q pada sumbu X. Sama ya, permintaan dengan penawaran antara sumbu P dan Q sama. Bentuk persamaan pada fungsi penawaran. Nah, Q sama dengan A plus BP. Tadi A min BP yang permintaan, sekarang penawaran adalah pakai plus. Nah, ini udah rumus baku ya. Kalau yang fungsi linear itu dulu A plus BX ya. Nah, ini X-nya diganti P, A plus BP itu. Kemudian nilai positif pada koefisien B dalam fungsi penawaran menunjukkan hukum penawaran yang berbunyi. Nah, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah. Sedangkan apabila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta berkurang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga sumber produksi, kemudian tingkat produksi, dan yang terakhir adalah ekspektasi atau perkiraan. Ini akan dibahas nanti di pengantar ilmu ekonomi. Kita langsung kepada contoh saja fungsi penawaran agar lebih jelas ya. Kemudian fungsinya, fungsi penawaran contohnya suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan min 6 plus 2P ya. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6 plus 2P. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Soal yang di atas tinggal ke bawah, ini sesuai dengan rumus ya, plus 2P. Kalau min tadi permintaan, kalau plus penawaran. Maka Q sama dengan min 6. Nah, jika P sama dengan 4, maka Q sama dengan min 6 plus 2P ya. Ini soalnya tinggal dimasukkan. P-nya berapa? 4 ya, berarti 2P jadi 2 kali 4, 8. Min 6 plus 8 sama dengan 2. Jadi jika P-nya 4, maka Q-nya 2. Jelas ya. Kemudian kita buat persamaannya, itu udah ada ya. Kita buat kolomnya. Jika P 0, maka Q-nya min 6. Kita lihat ya, P-nya 0. Nah, Q-nya min 6. Oh, di sini. Nah, kemudian jika P-nya 4, nah, P-nya 4 ini di sini, Q-nya 2. Oh, di sini kira-kira di sini 2 ya. Kita tarik titik-titik ke atas sini. Nah, ketemunya di sini. Tinggal tarik aja grafiknya. Jelas ya? Gampang ya, mudah dipahami ya. Baik, untuk mencoba mempraktekkan kalian, silakan kerjakan tugas. Yang pertama adalah tugas fungsi permintaan ya. Kemudian yang kedua adalah tugas fungsi penawaran.
Jadi kalian mencoba, semoga bisa mengerjakan ya. Demikian materi dari saya ya. Saya Bahri Kamal, mohon maaf apabila ada kesalahan. Setelah saya jelaskan tentang fungsi permintaan dan penawaran, kalian bisa membuat kurvanya antara permintaan dan penawaran. Ini persamaannya ya. Ada P dan ada Q, price dan quantity. Di sini belum ada, kita kasihkan price-nya di mana, di atas apa di bawah? Di atas. Ini di sini adalah P atau price, di sini Q atau quantity. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran kita bahas bersama. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Jelas semua ya? Jelas. Baik, hari ini kita materinya sudah selesai untuk mata kuliah hari ini, fungsi permintaan dan penawaran. Untuk minggu yang akan datang adalah harga keseimbangan pasar. Nanti diharapkan semua mahasiswa hadir semua ya. Baik, nanti jangan lupa tugas yang saya sudah berikan dikerjakan, dikirim melalui email saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, usikum wa nafsi bitaqullah, fastabul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.